Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita, saudara. Haleluya! Sekali lagi semuanya shalom. Sekali lagi shalom. Saudara, saya percaya hari ini kita datang ke rumah Tuhan dengan segala keadaan kita. Kita tahu mungkin di antara kita memiliki keadaan yang berbeda, saudara ya. Ada yang mungkin keadaannya sedang di atas, ada yang di bawah. Ada yang mungkin sedang bersuka cita,
Atau mungkin Anda datang di tempat ini dengan keadaan bersedih. Tapi apapun keadaan kita saudara, satu hal yang saya percaya bahwa ada Tuhan yang tidak pernah berubah dalam setiap musim kehidupan kita. Amin saudara. Biar hari ini kita datang kepada Tuhan, kita datang ke rumah Tuhan. Apapun keadaanmu saudara, biar kita bisa berkata bahwa Tuhan, apapun keadaanku, satu komitmenku pada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam setiap kehidupanku. Amin saudara. Bersama-sama yuk, hari ini kita datang kepada Tuhan. Apapun keadaanmu, Engkau berikan ruang hatimu yang terbaik biar Tuhan yang bekerja dalam setiap kehidupan kita saudara. Mari sama-sama saudara kita angkat tangan kita pada Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Tanda kami percaya, tanda kami declare Tuhan. Bahwa apapun musim kehidupan kami Tuhan, kami tahu ada Tuhan yang bersama dengan kami. Satu janji kami kepada Tuhan. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan ini setiap kami. Kami siap memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menyembah Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Saya berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat dalam kehidupanmu saudara. Kasih Tuhan. Bersama-sama katakan dengan iman pada Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari bersama-sama katakan pada Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, nyatakan dengan imanmu saudara. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan
Yesusku, ku cinta Kau. Nyatakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, apapun keadaanmu saudara, nyatakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami, Tuhan bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama saudara, nyatakan dengan iman. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, apapun keadaan kami nyatakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, mari sama-sama yuk katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Tuhan dengar kami Tuhan. Apapun keadaan kami mau janji sama Tuhan. Sekarang ku ada. Yuk sekali lagi saudara yuk. Janji sama Tuhan. Janji sama Tuhan, katakan sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, bersamamu Tuhan, bersamamu Tuhan. Sekarang ku ada. Sama-sama katakan karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Kami tahu semua karena kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Kau selamanya. Cinta Kau selamanya, lebih dari segalanya. Yesus, lebih dari segalanya. Kami cinta Kau, kami mengasihi-Mu Tuhan.
menyembah Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kami sembah nama, kami sembah, kami sembah, kami sembah Yesus Tuhan. Koradadabaya syanamaya radadadada, hiaradadabaya syanamaya radadadadabaya, syananadadadadabaya syanadadadadadabaya, korananamaya syanadadadadabaya. Ini setiap sembah kami, setiap syukur hormat kami Tuhan. Oh, radadadabaya syanamaya radadabaya radadadadada. Koradadadadadabaya syanamaya radadadadadada. Syakanad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 a. Sembah Raja, sembah Tuhan Yesus, naikkan syukur kami, sembah kami Tuhan. Oh, 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 oh. Jesus, hallelujah, hallelujah. Mari sama-sama kita katakan, ya da 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 da. Uradadabaya syan. Sembah Raja, sembah Tuhan, berdaulat atas hidup kami Tuhan. Syanamaya da 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 baya syana. I exalt thee, I exalt thee, amen. I exalt thee, oh Lord. Ini keputusan kami tetap menyembah Tuhan Yesus. I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee. Yuk bersama-sama, yuk angkat tanganmu, sama-sama katakan I exalt thee Lord, I exalt thee Lord, I exalt, yes, amen. I exalt thee, exalt thee Lord, I exalt thee, oh Lord, I exalt thee Lord, I exalt
kehidupan kita. Haleluya. Sebab kami siap menyembah Allah yang bertahta dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini kami siap bangkit menjadi pemenang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak-sorai. Sama-sama sepakat kita katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan paling panjang buat Tuhan Yesus. Sorangan haleluya. Haleluya. Ini pernyataan iman kami hari ini Tuhan Yesus, bahwa hari ini kami mau bangkit dan jadi pemenang. Sorangan amin. Sorangan amin. Mari bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on. Mari sama-sama kita mau belajar lagu baru saudara. Katakan
kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Come on, come on. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Mandikan dengan iman, katakan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Siap, waktu. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar, oh. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan Dalam siapa saudara? dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Yang sepakat tepuk tangan bagi Tuhan. Come on. Sebab kami percaya ada kuasa yang besar mengalir tempat ini, mengalir bagi setiap hidup kami, Tuhan. Haleluya. Besar Kau Tuhan. Mana suara katakan? Kau perisai hidupku. Amin. Ku berdiri. Iman dalam siapa saudara? Lebih semangat lagi, kemau katakan. Ku bersorak. Siapa? Sama. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah, oh. Terpujilah Engkau Raja, segala Sekali lagi ya. Sama-sama katakan. terpujilah Engkau Raja, segala raja. Hey, hey, hey. Terpujilah nama Tuhan. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Yang sepakat tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Come on. Shout haleluya. Puji nama Tuhan, saudara diberkati Tuhan, amin. Amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Saudara. Baik, hari ini, minggu ini kita akan melakukan prosesi penyerahan anak. Saya akan memanggil nama anak beserta dengan kedua orang tuanya, bisa naik ke atas mimbar. Anak Adler Ezekiel Putra, anak Aletheia Eleanor Putri bersama kedua orang tuanya. Anak Davion Ezel Orleans beserta kedua orang tuanya. Anak Elisha Beatrice Israel Lim beserta dengan kedua orang tuanya. Anak Elvano Immanuel Surya Pranata beserta dengan kedua orang tuanya. Anak Javier Juwano beserta dengan kedua orang tuanya. Anak Kenneth Oliver Jaya beserta dengan kedua orang tuanya. Anak Laura Jemima Hanafi beserta dengan kedua orang tuanya. Dan anak Kenneth Xavier Lee beserta dengan kedua orang tuanya. Mari sama-sama saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan.
Bapak Ibu Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam prosesi penyerahan anak. Kita di GBI percaya bahwa anak-anak di bawah umur 12 tahun, mereka belum mengerti arti dari perdobatan. Itu sebabnya mereka belum boleh dibaptis, tapi mereka diserahkan kepada Tuhan Yesus. Nanti pada saat mereka menginjak 12 tahun, mereka sudah boleh dibaptis selam. Puji syukur kepada Tuhan bahwa hari ini ada 9 anak yang akan kita serahkan untuk Tuhan Yesus. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Yuk mari kita arahkan tangan kita kepada anak-anak dan kedua orang tuanya. Anak Adler dan juga anak Aletia. Dengan orang tua Pak Akzaria dan juga Ibu Dewi. Anak Davion dengan orang tua Pak Fendi dan juga Ibu Marcella. Anak Elisha dengan orang tua Pak Rudi Halim dan juga Ibu Margareta. Anak Elvano dengan orang tua Pak Rio Cendana dan juga Ibu Marcella. Anak Javier dengan orang tua Pak Petrus Joni dan juga Ibu Stefani. Anak Kenneth dengan orang tua Pak Gary Jaya dan juga Ibu Marcia. Anak Laura dengan orang tua Pak Hari Hanafi dan juga Ibu Iren. Dan anak Kenneth Xavier dengan orang tua Pak Riko dan juga Ibu Trivena. Oleh iman dari kedua orang tuamu, pada hari ini engkau diserahkan kepada Tuhan Yesus. Dan mulai saat ini engkau akan menjadi milik Tuhan Yesus. Engkau akan dipimpin, dibela, diberkati, dan disertai dimanapun engkau berada. Bapa, engkau pakai anak-anak ini Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan engkau, anak-anak yang menjadi kebanggaan dari orang tua mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan, engkau sertai mereka, pimpin kehidupan mereka Tuhan. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kau pakai kehidupan mereka menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan. Sertai mereka Tuhan, berkat-Mu menyertai mereka. Kau juga berkati kedua orang tua Tuhan, pimpin hikmat marifat-Mu turun atas mereka. Untuk mereka bisa memimpin, mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kau pakai kehidupan mereka Tuhan. Bapa, Engkau berkati berlimpah. Keluarga ini ada keharmonisan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Apapun yang mereka butuhkan, Engkau cukupkan Tuhan. Kau berkati usaha bisnis mereka. Kau berkati kesehatan mereka. Keluarga ini akan Kau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji dan hormat hanya bagi nama-Mu. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Hosana bagi Sang Raja. Bapak Saudara dimohon untuk dapat tetap berdiri. Setelah ini kita akan berdoa syafaat. Hosana, Hosana. Hosana bagi Dia. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kami undang tetap bangkit berdiri. Kita akan bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah segala kemuliaan, keagungan dan kejayaan Tuhan. Engkau bertahta di bumi dan di surga Tuhan. Kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Yang telah menganugerahkan anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga kami yang percaya Tuhan tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Tuhan, kami mau berdiri buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Indonesia ada di mata-Mu Tuhan. Indonesia adalah biji mata-Mu Tuhan. Indonesia adalah umat kesayangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Kau akan meluputkan segala macam bencana Tuhan. Badai El Nino Tuhan, kekeringan Tuhan, dan segala macam bentuk bencana alam Engkau akan luputkan Tuhan. Dengan iman kami mau perkatakan, tanah, air, dan cuaca di Indonesia tenang di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami Tuhan, ada lawatan Tuhan pada bangsa kami Indonesia Tuhan. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku,
Damailah Indonesiaku. Menjelang tahun-tahun politik ini Tuhan, kami rindu Engkau campur tangan Tuhan. Kami mau patahkan setiap roh anarkisme Tuhan, pemecah belah persatuan bangsa Tuhan. Kami mau perkatakan bangsa kami bersatu dan semakin kuat Tuhan. Tuhan berikan kami pemimpin Tuhan, pemimpin yang nasionalis dan toleran Tuhan, pemimpin yang takut akan Engkau dan penuh hikmat Tuhan. Proses pemilu Tuhan yang campur tangan, sehingga prosesnya berjalan dengan aman, jujur dan adil Tuhan. Tuhan kami juga berdoa untuk pemimpin kami, Pak Presiden Jokowi dan Wakil, seluruh jajaran kabinet, pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah. Kiranya takut akan Tuhan itu ada pada pemimpin bangsa kami, sehingga setiap keputusan yang diambil semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko Tuhan. Terima kasih untuk gembala sidang yang peka mendengar suara-Mu Tuhan. Berkati kesehatan, keluarga dan pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Menjadi the messenger of the third Pentecost. Membawa api Pentakosta ketiga dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Secara khusus kami juga berdoa untuk gembala CK7 terkasih kami Dr. Yanto Tuhan. Pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi Tuhan. Melalui pengembalaan hamba-Mu, menjadikan kami seluruh jemaat CK7 hidupnya semakin selayak dengan Tuhan. Berkati juga keluarga, kesehatan dan pelayanan hamba-Mu. Kemanapun hamba-Mu ini melangkah Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, ada perkenanan Tuhan, dan ada perlindungan Tuhan. Mari generasi Yeremia yang ada di tempat ini, maupun yang mengikuti melalui ibadah live streaming, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau melihat generasi Yeremia Tuhan, generasi penerus kami Tuhan. Jadikan generasi muda ini generasi yang hidupnya kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Melalui generasi Yeremia, terjadi banyak penuaian jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah engkau generasi Yeremia di tangan Tuhan. Engkau akan melesat, mengalami terobosan demi terobosan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami umat-Mu yang mengasihi Engkau. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara semua. Puji nama Tuhan. Saya lihat di sini semua adalah wajah-wajah orang yang siap untuk bangkit jadi pemenang. Amin saudara. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita saudara. Haleluya. Saudara, kesempatan hari saudara kami dengan sukacita ingin menyambut bagi Bapak Ibu saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini di GBPRJ ibadah raya ketiga. Kalau ada bolehkah saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi, kami akan menyambut dengan sukacita yang baru pertama kali hadir. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Ucapan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir. Saudara bisa scan QR yang di depan saudara untuk dapat mengisi form biodata jiwa baru. Sekali lagi saudara juga kami mengingatkan bahwa di bulan Desember nanti jangan lupa kita akan bersama-sama merayakan HUT gereja kita GBPRJ saudara. Dan oleh karena itu saudara kami menghimbau bagi saudara yang belum memiliki KKJ, kartu keluarga jemaat, saudara bisa untuk men-scan QR yang ada di depan, atau saudara bisa setelah ibadah mengunjungi counter sekretariat di depan saudara untuk dapat membuat KKJ, kartu keluarga jemaat. Karena nanti pada saat HUT GBPRJ saudara akan ada pemesanan tiket, dan yang akan diprioritaskan adalah saudara yang sudah memiliki KKJ. Baik saudara ya, jadi sekali lagi bisa scan QR di depan, atau saudara nanti setelah ibadah bisa ke counter sekretariat di depan, meja di depan saudara untuk dapat membuat kartu keluarga jemaat. Baik saudara, kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahanmu yang terbaik bagi Tuhan. Saudara bisa memberikan persembahan lewat amplop. Bagi saudara yang memerlukan amplop, saudara bisa angkat tanganmu. Nanti dengan cepat pengerja akan memberikan amplop pada saudara. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan kursi saudara atau di depan layar saudara. Dan pastikan pada saat Anda men-scan kris yang ada tercantum atas nama Kolekte GBI PRJ.
Baik, kalau sudah persiapkan persembahan saudara, yuk sama-sama kita bangkit berdiri kembali saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita akan berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat memberikan persembahan terus memberkati kita semua. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Area Onsite hari Minggu 1 Oktober 2023 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Tamara Geraldine Tuan Kota. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simkoptra MD PhD. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang profesional and couples 2 PM Service. Sehubungan dengan libur nasional Hari Maulid Nabi Muhammad pada hari Kamis 28 September 2023, maka diinformasikan pada tanggal tersebut untuk kantor OTP CK7, KUL, Doa Fajar, dan Bible Study diliburkan. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. For the never-ending streams of living water, my soul thirsts earnestly. Intensely hungry for a time of refreshing. Oh, what a vast profound of love, submerged in His goodness. Let the magnitude of His grace overwhelm you. Dive deeper into His arms. Seek for His heartbeat. For all the splashing waves of this world, are silenced in the depths of His presence. Presence 23, Beeper. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti Doa Fajar, Menara Doa, Rumah Doa, Bible Study, KUL atau Community of Love, KOM, Kehidupan Orientasi Melayani, GBA, Gemar Baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Engkau Tuhan yang telah membentuk setiap kami. Sehingga sampai hari ini kami percaya Engkau sebagai satu-satunya pribadi, sebagai penolong hidup kami.
sebagai kekuatan dalam hidup kami. Buat apapun yang terjadi di depan Tuhan, apapun yang saat ini sedang kami alami Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, hanya di dalam Engkau. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu menyembahmu. Bersungguhku di kakimu,
Setiap pikiran kami, kehendak kami Tuhan, kami serahkan hanya padamu Tuhan. Ku serahkan bagi setiap kami yang kehilangan pengharapan Tuhan Yesus. Hari ini kami menyatakan pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Bersamamu Tuhan. Untuk memuliakan-Mu, mengirim kami semakin berkurang, tapi biar kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami percaya lebih lagi Tuhan Yesus. Ini harapan kami Tuhan. Sepenuhnya kepada dalam tangan Engkau Tuhan Yesus. Yesus. Lebih meriah lagi gereja Tuhan. You guys can do better than that. Come on. Kita tinggikan nama Yesus. 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 Makasih Tuhan. Haleluya. Ini Tuhan, kita kami tinggikan hanya nama Engkau saja Tuhan Yesus. Thank you God. Kasih itu segalanya Tuhan. Kami berjanji Tuhan, we just want to speak the name of Jesus Tuhan. Karena di dalam nama-Mu ada kekuatan Tuhan. Di dalam nama-Mu ada pengharapan. Di dalam nama-Mu ada kebebasan. Di dalam nama-Mu ada kelegaan Tuhan. Bagi setiap kami yang letih, lesu, berbeban berat Tuhan. Berbicara lebih lagi kepada kami pada siang hari ini Tuhan.
Kami terlalu percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir. Bahkan Engkau ada di dalam setiap hati kami semua Tuhan. Biar firman-Mu berbicara lebih lagi Tuhan. Biar firman-Mu memerdekakan setiap kami semua Tuhan. Pakai kami sebagai bejana-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Pakai kami Tuhan Yesus lebih lagi Tuhan. Agar kehidupan kami senantiasa berdampak. Kehidupan kami dapat mengasihi orang lain bukan karena kami hebat. Tapi karena Engkau terlebih dahulu telah mengasihi kami Tuhan. Kami dapat menerima orang apa adanya. Bukan karena kehebatan kami sekali lagi. Tapi karena Engkau terlebih dahulu menerima kami apa adanya Tuhan Yesus. Ingatkan kami kembali sebagai gereja-Mu Tuhan. Bahwa kekuatan kami bukan ada di diri kami. Tapi kekuatan kami waktu kami meletakkan sepenuhnya ke dalam tangan Engkau saja Tuhan Yesus. Speak to us, berbicara lebih lagi sih. Bungkus tempat ini dengan darah-Mu yang kudus. Kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Beri kemuliaan paling meriah kepada Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi gereja Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Thank you tim Praise and Worship. Shalom semuanya. Bagaimana keadaan saudara? Luar biasa, amin. Seperti biasa saya mau bertanya siapa yang datang dengan suami istrinya. Boleh angkat tangan ya. Ada beberapa, thank you. Boleh gak saudara pandang suami istri saudara? Mungkin para suami boleh pandang terlebih dahulu kepada istrinya. Mungkin udah lama gak pernah dipandang. Biasanya dipandang kalau mau apa lu. Tapi sekarang pandang mereka dan katakan bersama-sama. Yuk para suami, pandang istri saudara, jangan istri orang lain. Pandang istri saudara dan katakan kepada istri saudara, mami cantiknya gak pernah berubah seperti Tuhan Yesus. Gak pernah berubah. Ayo jangan ketawa saudara, ini bukan lelucon, tapi silakan saudara omong ke istri saudara masing-masing. Silakan saudara, ayo. Sunyi senyap ya. Bisa kelihatan ya status pernikahan saudara seperti apa. Dan para istri boleh angkat tangannya. Boleh gak istri-istri, ibu-ibu boleh pandang ke suaminya, lihat dari atas sampai bawah. Dan katakan kepada suaminya, papa juga enggak pernah berubah. Dulu 6 pack, sekarang 1 pack, bahkan family pack, saya tetap terima papa. Silakan katakan kepada suami saudara dan boleh berikan ciuman, pelukan kepada suami istri, kepada anak-anak. Silakan saudara, kita beri kemuliaan paling meriah kepada Tuhan Yesus. Kelihatan yang tepuk tangan langsung dia nggak mau lakukan. Makanya langsung tepuk tangan. Begitu Pak Farel kelihatan sekali Pak Farel keadaannya seperti apa. Haleluya. Tapi praise God, saya diberkati oleh tim Praise and Worship. Thank you. Andreas and the whole amazing Praise and Worship team untuk bawa kita semua ke dalam hadirat Tuhan. Dan hari ini saya akan membawakan sebuah khotbah yang berjudul Oneness. Katakan bersama-sama Oneness. Kenapa saya mau bawakan khotbah ini? Karena ada sebuah keresahan di dalam hati secara pribadi yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita sebagai tubuh Kristus bersama-sama, terutama di hari-hari akhir. Dimana kalau saudara perhatikan mungkin banyak tubuh Kristus yang hari-hari ini seringkali berdebat, berantem. Mungkin antara organisasi A dengan organisasi B. Dan enggak cuma sekedar itu saja, mungkin dari kita secara internal, sesama pengerja, sama pemimpin. Dan enggak stop sampai di situ saja, mungkin sesama keluarga kita pun juga. Hari-hari ini sulit untuk bisa menemukan namanya unity bersama-sama di dalam kesatuan untuk menuju satu goal, yaitu hidup semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan saya percaya itu yang Tuhan rindukan di hari-hari ini. Untuk kita semua umat, seluruh umat pengerja siapapun itu. Untuk kita tetap bersatu di dalam Tuhan. Siapa yang mau bersatu di dalam Tuhan? Amin. Dan harapan dan doa saya ini bukan cuma sekedar slogan yang keren. Bisa di hashtag, bisa di Instagram dan lain-lain. Bukan tentang itu. Tapi kita benar-benar menghidupi apa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya memulai dengan sebuah cerita. Saya pengen bertanya kepada saudara, siapa yang nonton NBA, basketball? Terima kasih. Nggak ada yang nonton. Sama seperti ibadah kedua ya. Benar-benar di sini Pak Farel kayaknya orangnya kudus. Bukan orang-orang XX1, enggak Pak. Kayak najis dalam nonton Yesus kita tengking semuanya. Saya percaya mungkin saudara nggak nonton basket, tapi mungkin nonton soccer dan lain-lain. Atau mungkin saudara ada di dalam perusahaan yang saudara jalankan. Tapi saya memberi ilustrasi. Kalau saudara perhatikan dari sebuah pertandingan atau olahraga apapun itu. Kita selalu hanya menonton atletnya saja yang bertanding. Kita melihat, wah dari atletnya 5 lawan 5 kelihatannya keren, wah luar biasa. Kenapa saya pilih Golden State Warrior? Karena saya dulu sempat kuliah di sana. Dari Golden State Warrior tidak ada artinya, nggak menang sampai 2015. Pertama kali mereka menang untuk 40 tahun udah nggak pernah menang. Dan saya percaya ini tim pilihan Tuhan Yesus untuk memimpin dan akan menang di tahun ini. Kalau nggak suka nggak apa-apa.
Tapi apa yang saya mau ceritakan, bahwa kalau saudara perhatikan bahwa ini tim bertanding, mungkin 5 orang saja yang bertanding atau 12 orang total yang bertanding di dalam pertandingan tersebut. Tapi saya percaya ini tim juga hebat dan mungkin terkenal bukan karena sekedar 5 orang atau 12 orang. Tapi saudara perhatikan ini tim bisa jago, pemainnya bisa hebat karena ada coach. Ada coachnya yang dibalik daripada mereka, orang semua. Dan di balik coachnya itu ada personal trainingnya. Ada orang-orang yang mungkin bagian fisioterapinya mereka, sport massage mereka yang membantu mereka untuk menjadi atlet yang benar-benar paling hebat. Dan di balik itu ada orang-orang juga yang mungkin mengurus secara brandingnya daripada company Golden State Warriors ini. Mungkin di balik itu ada orang bagian finance-nya, ada bagian accounting-nya, ada yang ngurusin arena stadiumnya, bagaimana bisa raise fund, operasional mereka. Dan mungkin di atas itu lagi ada pemimpin-pemimpinnya yang memimpin organisasi tersebut, sehingga membuat organisasi ini bukan sifatnya nasional, tapi global, internasional. Kenapa saya menceritakan ini? Karena sebetulnya adalah gambaran daripada tubuh Kristus sendiri. Di mana itu yang Tuhan rindukan terjadi. Yang kita tinggikan hanya satu nama saja, adalah nama Yesus saja. Tapi setiap daripada kita mengambil bagian yang sangat penting dalam kesatuan tubuh Kristus untuk memuliakan nama Kristus. Dan kita bisa pelajari mungkin di perusahaan saudara atau apapun. Saudara tahu setiap departemen itu berfungsi dan penting. Nggak mungkin saudara punya perusahaan tapi nggak punya accounting finance-nya. Nggak mungkin saudara mau menjual produk tapi saudara nggak punya tim marketing sama sekali. Nggak mungkin ada orang tim marketing tapi nggak ada direksi dan lain-lain yang mengurus seluruhnya. Semua terlibat dan semua mengambil bagian tujuannya untuk satu tujuan. Dalam konteks dunia mungkin memperbesar nama daripada perusahaan ini. Tapi itu yang Tuhan rindukan dan itu identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Di mana kita semua mungkin berbeda. Tapi kita harus bersatu. Untuk apa? For His name. Untuk tujuan itu. Dan kita akan baca bersama-sama untuk kita bisa pelajari lebih dalam di 1 Korintus 12. Tapi saya mau berikan sedikit konteksnya supaya saudara mengerti kenapa Paulus menulis surat tersebut. 1 Korintus 12 adalah bagian dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus di Perjanjian Baru. Dan saudara perhatikan jemaat Korintus banyak mengecewakan Paulus karena berbagai dosa yang mereka lakukan seperti perpecahan, perjinahan, menuntut sesama kekristenan di pengadilan dan lain-lain. Seperti itu, segitu parahnya keadaan zaman itu. Dan Paulus ingin mengajarkan kebenaran kepada jemaat di sana karena komunitas Yesus itu mulai bertumbuh. Tetapi, garis bawah ini, mereka malah keasikan mencari berbagai karunia dengan tujuan menyombongkan diri mereka sehingga banyak terjadi perpecahan dalam pada saat itu. Dan kita akan baca bersama-sama di 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 26. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Keren banget. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan
Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Boleh katakan amin? Di sini ada 3 observasi saya mau bagikan kepada saudara mengenai oneness. Yang pertama, diversity and unity function together. Perbedaan dan kesatuan berfungsi bersama. Bilang kiri kanan, it's okay kalau kamu berbeda kok. Bilang kiri kanan saudara. Bilang, nggak apa-apa kalau kamu berbeda. Emang kita semua berbeda. Apakah di sini ada Pak Farel kedua? Atau ada mini-mi Pak Farel? Nggak ada sama sekali. Bahkan sidik jari kita, itu pun setiap orang berbeda. Segitu uniknya, segitu spesialnya ciptaan Tuhan. Makanya saya mau katakan apa? We are not the same. Each of us is important to the health of the whole. Kita tidak sama. Masing-masing dari kita berperan penting dalam kesehatan bersama. Terutama sebagai anak-anak Tuhan. Karena di 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 14. Karena sama seperti tubuh itu. Satu anggota dan anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Dan ada versi yang lain dari Galatia 3 ayat 28 ESV version. There is neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free. There is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. Itu luar biasa sekali. Alkitab mengatakan kalau kita semua, saudara dan saya, waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita semua adalah satu. Dan bahkan tidak ada lagi perbedaan dari latar belakang kita. Apakah kita orang Yahudi, orang Yunani, keturunan Chinese, keturunan pribumi, kulit hitam, kulit putih, orang Indonesia, orang Amerika, orang Hong Kong, it doesn't matter anymore. Kita semua bersatu di dalam Tuhan. So camkan itu, kita harus mengerti akan hal tersebut. Kita bersatu memiliki satu tujuan, yaitu untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan saja di mana kita berada untuk menjadi dampak di sana. Makanya Paulus menggambarkan di Alkitab ini menarik sekali dengan apa? Ilustrasi tubuh. Yang saudara bisa mengerti bahwa setiap kita memiliki anggota tubuh yang berbeda-beda semua. Fungsi tangan berbeda, kaki berbeda, mata berbeda, telinga berbeda. Dan mereka itu semua berbeda, it's fine. Tapi mereka saling komplimen satu dengan yang lain. Nggak mungkin kita bisa mau mengambil sesuatu kalau mata kita tidak melihat sesuatu terlebih dahulu. Bagaimana mungkin kita bisa lari ke sana kalau kaki kita tidak berjalan terlebih dahulu. Semua saling komplimen, begitu pula kita sebagai anak Tuhan. Dan itu yang harus terjadi di rumah Tuhan hari-hari ini. Di mana perbedaan itu tidak masalah. Perbedaan itu indah dan perbedaan itu baik. Bilang kiri kanan, perbedaan itu baik. It's fine. Kamu berbeda dengan saya, jangan jadi orang lain. Makanya saya selalu katakan, the safest place, tempat yang paling aman adalah tempat di mana saudara duduk dan berada pada hari ini. Jangan pernah bandingkan posisi orang lain karena saudara ditaruh di sana dengan tujuan spesifik daripada Tuhan sendiri. Pegang itu. Bahkan kita harus mengerti seperti moto daripada negara kita. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu. So, nggak apa-apa. Kalau keluarga kita berbeda, saudara kita berbeda, mungkin kulit kita berbeda, it's fine. Itu justru indah, bahkan kita dapat menjadi orang yang kaya karena kita memiliki diversity. And diversity is good selama tujuannya hanya memuliakan Tuhan. Dan apa yang terjadi hari-hari ini? Kita seringkali merasa, wah kamu dari anggota A ya, saya nggak bisa main sama kamu. Ah kamu dari anggota B, wah saya nggak mau deh. Bahkan lebih parah lagi, kita selalu membeda-bedakan sebeberapa hal. Kita bilang, wah yuk pelayanan itu kalau di parking minis itu adalah pelayanan paling terendah. Maaf kata. Wah pelayanan sebagai janitor, sebagai OB itu biasa-biasa saja. Pelayanan paling keren adalah pelayanan panggung, paling mulia. Tapi saya mau katakan, kita semua bisa berbeda, tapi kita semua bersatu. Bobotnya tetap sama di mata Tuhan. Saudara gak bisa bilang saudara parking ministry itu gak berguna, gak ada dampak. Mungkin kelihatan di luar panas, tapi selama mereka melakukan dengan mulia dan tulus, Tuhan menghargai sama dengan kita yang ada di panggung.
Enggak ada bedanya. Jangan mendiskriminasi apapun itu. Karena tanpa parking ministry, waktu saudara keluar akan berantakan semua. Tanpa ada multimedia, jangan anggap remeh kameramen yang ada depan. Tanpa visual tersebut, saudara gak bisa mengcapture the beauty daripada apapun itu. Tanpa ada orang-orang di belakang, tidak mungkin ada multimedia seperti ini. Semua terlibat dan semua sama pentingnya. Begitu pula kehidupan kita pun juga. Keluarga saudara, anak saudara, suami istri, semua sama pentingnya. Dan kita harus pegang tersebut. Kalau saudara perhatikan, saya mau kasih ilustrasi dari gitar ini. Di mana setiap kita itu punya note yang berbeda kalau saudara perhatikan. Mungkin saudara ngerasa, wah saya biasa-biasa saja. Benar kalau saudara gak bersatu, saudara sendiri, saudara akan menjadi orang biasa-biasa saja. Tapi saya beri ilustrasi. Mungkin ini Pak Farel. Ini suara Pak Farel note-nya. Mungkin biasa-biasa saja. Tapi mungkin ada bapak yang depan, dia note-nya seperti ini. Tapi bayangkan, ini gak akan menjadi lagu yang baik dan lagu yang indah selama kita hanya sendiri saja. Tapi bayangkan waktu umat Tuhan bersatu. Walaupun kita berbeda, tapi kita bisa gandengkan tangan. Saudara akan menciptakan suatu melodi yang indah bersama-sama. Dan saya percaya waktu kita bersama-sama bergandengan tangan, orang dapat merasakan bahwa ternyata umat Tuhan waktu bersatu, mereka bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Nada-nada ini semua waktu kita bersatu, saya percaya revival akan terjadi di mana-mana. Walaupun kita beda, tapi kita menghargai mereka semua. Bayangkan saudara, ini yang terjadi. Dan saya rindu untuk kita semua mengerti bahwa setiap kita itu spesial di mata Tuhan. Dan selayaknya untuk kita selalu bersatu di dalam Tuhan, supaya nama Tuhan ditinggikan. Dan itu yang harus kita hidupi. Itu yang pertama. Yang kedua, comparisons breed trouble. Perbandingan membawa masalah. Kenapa seringkali kita tidak bisa bersatu? Karena kita suka membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Dan ini bahaya, ini akar daripada segala masalah. Dengan kata lain, we desperately need each other. Kita saling membutuhkan saudara. Bilang kiri kanan, saya butuh kamu loh. Kita butuh bersama. Sedangkan kalau saudara perhatikan, film-film di Hollywood mereka udah mengerti, udah gak ada Superman. Adanya super team. Makanya ada Avengers, mau ngalahin Thanos mesti bersama-sama. Mereka udah mengerti konsep seberapa pentingnya untuk kita bersatu melawan yang di luar sana. Tapi ya yang terjadi di gereja Tuhan, kita suka membanding-bandingkan. Saya punya lebih keren dibanding kamu. Kamu punya mah cupu, gak bisa apa-apa. Kita ribut. Akhirnya masalah dengan masalah. Membandingkan pelayanan kita semua. Kita membandingkan kehidupan orang lain dengan kehidupan kita semua. Akhirnya kita menjadi orang yang tidak aman dan kita tidak konten. Padahal sekali lagi saya katakan, setiap kita ada di sini ada tujuannya. Dibandingkan saudara komplain atau saudara mengingini kehidupan orang lain dengan keasikan lihat sosial media, maka saudara mulai bertanya, Tuhan, why am I here? Kenapa saya ada di sini? Kenapa saya menikah dengan istri saya yang ini, bukan orang lain? Kenapa saya menikah dengan suami saya? Kenapa saya punya anak seperti ini? Kenapa saya punya menantu seperti ini, mertua seperti ini? Why? Saya percaya itu akan membuat kita lebih dewasa dalam menanggapi beberapa hal. Karena waktu kita mulai mengerti kenapanya kita ada di sini, saya percaya kita gak bakal banding-bandingkan. Kenapa? Saya tahu why Tuhan buat saya. Saya tahu kenapa saya ada di sini, tujuan saya, fungsi saya tahu. Waktu saya tahu, saya akan berjalan atas dasar yang saya tahu dan dasar yang dituntun oleh Tuhan sendiri. Dan itu penting. Makanya Tuhan gak pernah buat karbon copy. Gak ada kan Pak Farel kedua? Gak ada. Bilang kiri kanan, you are an original. Gak ada lainnya lagi. Jadi jangan pernah ngerasa, aduh terdiskriminasi, terintimidasi kayaknya saya gini. No, you are special, you are unique, sesuai dengan biji mata Tuhan. Come on. Itu yang Tuhan ngomong. So kalau saudara menganggap remeh dengan tujuan hidup saudara, saudara lagi menganggap remeh dan mendukakan Roh Kudus. Hati-hati loh. Karena Tuhan udah membuat kita, menjadikan kita, menaruh tujuan dalam kehidupan kita secara unik.
Semuanya ada tujuannya. Tapi kalau saudara bilang, enggak lah saya bisa apa. Akhirnya saya mulai bandingkan, saya mau kehidupan orang lain deh, kehidupan dia lebih keren dibanding kehidupan saya. Hati-hati. 1 Korintus 12, 15-19. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata. Bayangin gak saudara, kalau badan kita semuanya mata semua. Geli banget kan? Lihat kiri kanan saudara, mata semua dari atas sampai bawah. Itu aneh banget gitu. Tapi bayangkan, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga. Bayangin, sebelah kita semuanya telinga. Kayak ngeri banget gitu. Di manakah penciuman? Tetapi, garis bawah ini. Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing apa saudara? Secara khusus. Suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. So, saudara ada diciptakan secara khusus seturut kehendak Tuhan. Jangan bandingkan lagi. Saya beri ilustrasi. Mungkin kalau saya lagi pergi ke restoran, tadi saya katakan saya ke restoran Angke, saya nggak disponsor oleh Angke atau apapun. Kalau mau sponsor juga nggak apa-apa, silakan sponsor saya, telepon saya saja. Tapi saya waktu suka ke sana, saya suka pesen babi kuluyuk dan udang mayones. Jadi kalau saudara tahu, lain kali saya ulang tahun boleh kirim aja nggak apa-apa saudara ya. Terima kasih terlebih dahulu. Tapi itu yang saya suka. Akhirnya kita pesan, bayangkan makanan itu ada dihidangkan di meja saya. Tapi apa yang suka kita lakukan? Waktu makanan itu ada, kita suka lihat meja sebelah. Kok udang dia lebih gede dibanding udang gue ya? Kok mayones gue gila, kayak banyak banget nih ya, kayak udah kayak kuah aja nih mayones. Kok mayones dia kayak perfect banget. Aduh, kok iganya kok berbeda sama iga saya ya? Kok iga dia kayak lebih kayak import deh, kayak saya punya ditipu deh kayaknya. Itu yang kita suka lakukan saudara, iya apa iya? Terima kasih untuk kejujurannya Pak Farah masuk surga yang pertama. Yang lain gak jujur. Itu yang kita suka lakukan, kita seksi repot dengan kehidupan orang lain. Sedangkan berkat yang sama sebetulnya ada di depan kita, ada di meja kita. Tapi kita gak pernah menghargai. Makanya kita bilang apa? Tuhan gak pernah bicara sama saya. No, actually Tuhan bicara sama saudara setiap hari, setiap saat. Cuma fokus kita lihat ke meja sebelah. Sehingga we never appreciate what's in front of us. We always compare. Selalu membandingkan. Makanya saudara gak secure. Kalau saudara ngerasa social media toxic, ya hapus dulu puasa. Hati-hati, karena itu bisa menghancurkan dan memberikan perpecahan di dalam kehidupan kita semua. Kalau kita mulai membandingkan, kita bilang apa rumput tetangga lebih hijau. Itu phrase yang kita selalu tahu. Saya selalu katakan, rumput tetangga lebih hijau. Kenapa kamu gak siramin rumput kamu dan kasih pupuk? Biar rumput kita juga hijau. Tapi kita lebih suka membandingkan apa yang ada di luar sana. Tapi saya mau katakan sekali lagi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua ada tujuannya. Dan hati-hati dengan perbandingan saudara. Karena perbandingan akan membawa kita ke dalam masalah. Ada 2 output loh. Itu akan membuat kita merasa lebih baik. Wah saya lebih hebat dibanding dia ternyata ya. Tetapi ujungnya akan membawa kita kepada apa? Kesombongan. Atau sebaliknya orang-orang yang introvert minder. Itu dapat membuat kita merasa minder dengan apa yang kita punya. Tapi ujungnya tetapi fokus kepada siapa? Kita lagi. Dan enggak ada kekuatan dalam kehidupan kita. Hati-hati akan hal tersebut. Makanya Tuhan mau katakan kepada kita pada siang hari ini. Jangan compare lagi. Stop comparing. Kenapa? Karena Mark Twain katakan apa? Comparison is the death of joy. Pada firman Tuhan katakan apa? The joy of the Lord is our strength. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan bagi kita semua. Sedangkan waktu kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, kita mematikan sukacita tersebut yang semestinya menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Hati-hati akan hal tersebut saudara. Kelihatannya simple. Cuma lihat Instagram. Kelihatannya simple. Lihat rumput tetangga. Tapi hati-hati kalau kita mulai membiarkan hal itu masuk, kita tidak akan menjadi konten. Dan akhirnya kita mulai membandingkan dan bahaya sekali. Maka saudara syukuri hari-hari ini dengan apa yang ada. Karena itu gak kebetulan ada di sana. Itu ada di meja saudara. Ada tujuan yang spesifik. Yang ketiga, interdependence. Saling ketergantungan.
kita membutuhkan satu dengan yang lain. Tubuh Kristus, tubuh nggak bisa tangan jalan sendiri, nggak bisa. Kaki jalan sendiri, nggak bisa. Tapi kita semua di dalam Tuhan, kita saling bergantung bersama-sama. Makanya dikatakan we are not healthy if we function individualistically. Kita tidak sehat jika kita berfungsi secara individualis. Makanya 1 Korintus 12 ayat 20-26. Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Itu yang Tuhan mau. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Kenapa? Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Dan itu yang Tuhan mau terjadi di gereja Tuhan. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan mau terjadi. Tapi kita hari-hari ini terlalu eksklusif, terlalu self-centered. Akhirnya kita gak pernah mementingkan orang lain. Bahkan beda ras, maaf gue gak bisa ngomong sama lu. Padahal ada orang yang mungkin tertolak. Padahal mereka butuh penerimaan. Mereka butuh namanya didoakan. Tapi kita gak pernah mau berbagi. Akhir tubuh Kristus selalu pecah. Dan bayangkan kalau dari tempat ini saja sudah pecah. Lupakan revival. Lupakan unity. Kita boleh gandengan tangan 2000 kali di GBK. Gak pernah akan gandengan tangan sama sekali. Itu hanya slogan yang keren. United, united, united. But there's no unity at all. Kenapa? Kita aja udah mulai mengklasifikasikan setiap orang yang ada, yang hadir di tempat ini. Tapi maukah kita jadi jemaat Tuhan, jemaat CK7 PRJ yang ikut perintah Tuhan menjadi serupa dengan Kristus untuk terima orang apa adanya. Yesus aja bergaul dengan siapa saja. Bukan berarti kita kompromi dengan nilai kita, no. We hate their sin. Kita gak suka dosa mereka. Tapi kita akan tetap menerima mereka. Untuk kita bisa saling berbagi dan saling mendoakan. Maukah saudara lakukan itu di tempat ini? Menjadi orang jemaat yang berbeda. Waktu mereka di luar sana tiba-tiba, kok saudara bisa say thank you sih ke tukang parkir? Ngapain? Tapi saudara menghargai. Saudara kok bisa say thank you sih? Ada OB, janitor lagi di sana lagi bersih-bersihin kamar mandi, mungkin bau gak enak. Tapi saudara bilang, Pak terima kasih Pak ya. Itu saya lakukan. Saya membiasakan diri saya. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kehidupan orang lain itu seperti apa. Dan kita bisa bersatu dimulai dari hal kecil yang kita hidupi setiap hari. Saudara pikir itu hal kecil. Tapi waktu saudara mulai memberikan senyuman saudara kepada orang yang mungkin lagi bersihin toilet. Mungkin selama ini orang nggak pernah senyumin dia. Mungkin dia hidup dengan tekanan. Tapi waktu saudara berdampak, saudara bisa menguatkan mereka. Dengan saudara say thank you pada tukang parkir. Mungkin saudara pikir itu biasa. Biasa buat saudara. Tapi bagi tukang parkir mungkin nggak biasa. Nggak banyak orang mengapresiasi mereka. Bayangkan kalau seluruh tubuh Kristus bersama-sama menghargai, menerima, berterima kasih, merangkul, mendoakan. Saya percaya tempat ini akan penuh dengan orang-orang yang penuh dengan kasih daripada Tuhan. Mereka yang keluar berbagi. Saya percaya revival akan terjadi. Pegang, tapi itu gak dimulai dari skala besar, no. It started from a simple place at your home. Dari rumah kita terlebih dahulu. Dari hal kecil. Makanya saya gak mau ngomong hal besar gampang. Tapi yang seringkali kita lupakan dan kita ignore itu adalah hal kecil yang saudara sebetulnya dapat lakukan di sekitar saudara. Bahwa kita perlu. Saudara mikir tuh sebelah saudara, mungkin nih orang kok kayak gak jelas ya. Kayak hidupnya dari finansialnya kayak biasa-biasa aja. Hati-hati loh. Kita gak selamanya di atas saudara. Ada saatnya kita akan di bawah juga. Bumi berputar, bumi bulat. Suatu hari mungkin saudara membantu tuh orang. Di hari berikutnya orang itu bisa bantu saudara. Kita gak pernah tahu siapa kita. We're not perfect. Tapi kalau itu terjadi dan itu menjadi kultur budaya daripada gereja. Wow.
Makanya ada satu quote, if you want to go quickly, go alone. If you want to go far, go together. Jika kamu ingin pergi dengan cepat, pergilah sendiri. Jika ingin pergi jauh, pergilah bersama-sama. Dan ini waktunya gereja Tuhan kita bergandengan tangan. Tanpa melihat rupa, tanpa melihat latar belakang. Kita pun juga dulu hancur. Tapi kita diterima Tuhan apa adanya, bukan ada apanya. Tuhan menerima kita. Dan selayaknya kita sebagai orang, mungkin pada saat ini kita lebih. Maka saudara berbagi. Dan kalau saudara lagi kurang, nggak apa-apa, jangan minder. Kita berpelukan bersama-sama, bergandengan tangan, kita berdoa. Saya rindukan sekali bahwa melalui tempat ini terjadi breakthrough besar-besaran. Saya boleh nanti praise and worship. Untuk kita menjadi dampak, menjadi trendsetter di luar sana. Bahwa gereja CK7 benar-benar memikirkan tentang Christ movement. It's always been about Jesus. Bukan tentang kita saja. Karena semua orang tentang kita. Jemaat bergabung bersama. Yuk kita melakukan kegerakan bersama-sama. I believe it's gonna be beautiful. Film-film Jesus Revolution itu bisa terjadi. Revival bisa terjadi. Dan itu dimulai dari siapa? Saudara. Kita semua ada bagian. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Ada 3 hal. Perbedaan dan kesatuan berfungsi bersama. Perbandingan membawa masalah. Jangan membandingkan diri kita lagi. Ya saudara ya. Yang ketiga, saling ketergantungan. Saya rindu. Abis ini kita akan menyanyikan satu lagu. Mungkin lagu yang udah cukup lama sekali. Tapi lagu ini memberkati saya. Dan saya rindu setelah kita nyanyikan lagu ini, jangan cuma sekedar slogan, nyanyian yang baik, nyanyian yang keren, bagus liriknya. Tapi biarkan ini menjadi gaya hidup kita. Dan harapan dan doa saya waktu saudara udah mengerti dan mau merespon firman Tuhan, waktu saudara keluar, ketemu siapapun, God loves you. Tuhan Yesus sayang sama kamu loh. Thank you ya. Moga kita bangun culture seperti itu saudara, saling menghargai. Supaya ada satu kesatuan, tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang apapun. Siapa yang mau? Bahkan OB, janitor, soundman, multimedia, pendoa, usher, siapapun itu yang saudara lihat. Let's just hold hands together. Dunia ini udah penuh dengan kepahitan dan kesakitan. Dan kalau kita gereja Tuhan melakukan hal yang sama, kita nggak ada bedanya dengan dunia. Tapi kita ada di sini menjadi terang untuk memberi contoh. Kita boleh berbeda pendapat. Tapi kita bisa saling mengasihi. Dan firman Tuhan katakan Yohanes 17:20-21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau. Ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu kata Tuhan. Maka saudara, kalau saudara datang dengan suami, istri, anak, atau mungkin kalau saudara gak keberatan sebelah saudara, mungkin ada jemaat lain yang cowok, jangan yang cewek ya, takutnya kalau gandengan tangan nanti kesetrum, bahaya. Saudara gandeng mereka, kalau pengerja ada di belakang semua pakai baju biru, mau gandengan tangan, mau kita bro-broan sekali pelukan bersama-sama. Saya percaya hari ini tuh mau kita bersatu bersama-sama saudara. Jangan lihat kiri kanan, boleh diredupkan sedikit lampunya mungkin. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kami datang di hadirat-Mu. Let's sing it out. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih. Kalau saudara mau gandeng mereka, pengerja, kita gandengan tangan bersama-sama. Let's do it. Suami istri dengan anak, kita gandeng mereka. Sekali lagi kita katakan bersama-sama. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu Yesus. Saya mau ajak singer kita bersama-sama juga. Kita nyanyikan lagu ini bersama keluargaku.
bersama keluargaku melayani Tuhan. Kami akan bersatu Tuhan, mulai dari diri kami, dari respon kami pada siang hari ini Tuhan. Iblis nggak ada tempat lagi di sini. Kami akan bersatu lebih lagi. Let's sing it even more. Bersama Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan bagi kami. Mari jemaat Tuhan saja nyanyikan bersama-sama. Bersama keluargaku. Yes Tuhan. Yes Lord. Kami mau merendahkan diri kami dan hati kami Tuhan. Kami mau bertobat Tuhan. Pakai kami Tuhan. Pakai kami lebih lagi Tuhan. Nyanyikan terus jemaat Tuhan bersama. Thank you Jesus. Pejamkan mata kita bersama-sama. Ini respon kami Tuhan pada siang hari ini. Kami mau minta maaf Tuhan. Kalau kami suka membeda-bedakan orang Tuhan. Mungkin kami gak pernah menganggap orang lain Tuhan. Kami mau minta maaf Tuhan. Kami juga mau minta ampun Tuhan kalau hidupan kami sering kami bandingkan dengan kehidupan orang lain Tuhan Yesus. Sedangkan Engkau udah menaruh tujuan yang jelas dan kami diciptakan secara khusus sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami mau belajar tuh bisa saling menopang satu dengan yang lain pun juga Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biar Kau urapi setiap kami tuh yang hadir Tuhan pada siang hari ini. Untuk kami mau bersatu Tuhan. Orang tua dengan anak bersatu. Orang tua dengan mertua bersatu. Keluarga besar bersatu. Teman kerja bersatu, teman pelayanan bersatu, pemimpin bersatu, gereja-gereja bersatu. Untuk memuliakan nama Engkau saja Tuhan Yesus. Dan itu dimulai dari tempat ini Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan Yesus. Hamba-Mu telah saya berbicara Tuhan, hamba-Mu terbatas. Biar lagu ini menjadi rema Tuhan, bahwa kami bersama-sama akan melayani-Mu selalu Tuhan, apapun itu Tuhan. Dan Kau pakai setiap jemaat-Mu yang ada Tuhan Yesus. Materaikan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan sekali lagi. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Yes Lord, yes Lord. Mari saya undang semua jemaat untuk angkat tangan dan mengarahkan kepada Pastor JJ. Oh Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan Bapa untuk firman yang telah boleh dibawakan oleh Pastor JJ. Tuhan jaga dan pelihara dia, pelayanannya Engkau luaskan dalam nama Yesus Kristus. Urapi dia senantiasa, dia dan isi rumahnya, istri dan anak-anaknya ada selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Saat ini juga hamba berdoa bagi jemaat yang sakit di tempat ini. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Bagi mereka yang beban berat, Tuhan beri jalan keluar yang terbaik. Dan bagi mereka yang terikat dalam dosa, Tuhan lepaskan dalam nama Yesus Kristus.
Dan kini saatnya saya undang semua jemaat untuk mengangkat tangan untuk menerima doa berkat dan arahkan hati kepada Allah Bapa yang baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih anugerah dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di atas awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah,
apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.